Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan bersama Allah di waktu fajar. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan pagi ini. Terima kasih kami bisa menikmati akan hari yang baru. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan. Berikan kami kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pagi ini adalah duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan kesalahan kita supaya kita boleh lari kepada Kristus. Dan melalui Dia, kita dibebaskan dari perhambaan dosa dan bergembira dalam kemerdekaan putra-putra Allah. Dalam penyesalan yang benar, kita boleh datang kepada salib itu. Dan disitulah kita tinggalkan beban kita. Cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat Allah untuk membersihkan kekotoran-kekotoran dan kekasaran-kekasaran dari tabiat kita. Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemelituran adalah suatu proses yang menyakitkan, sukar untuk ditekan ke roda asahan. Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam bait suci sorga. Pada bahan yang tidak berguna, Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti. Hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat membentuk sebuah istana. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan akan bekerja untuk semua orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Kemenangan-kemenangan berharga akan diperoleh orang-orang yang setia. Pelajaran-pelajaran berharga akan dipelajari. Pengalaman-pengalaman berharga akan diperoleh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah penebus yang simpati dan berbelas kasihan. Dengan kekuatannya, Ia menyanggupkan pria dan wanita menjadi kuat untuk melawan kejahatan. Saat orang berdosa melihat dosa, hal itu menjadi sangat mengerikan baginya. Dia heran mengapa dia tidak datang kepada Kristus sebelumnya. Dia melihat bahwa kesalahannya harus diatasi dan bahwa nafsu serta selera harus ditundukkan pada kehendak Allah, bahwa dia harus mengambil bagian dari kodrat ilahi setelah mengatasi kerusakan yang ada di dunia oleh hawa nafsu. Setelah pertobatan dari pelanggarannya terhadap hukum-hukum Allah, dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi dosa. Dia berusaha untuk menyatakan kuasa kasih karunia Kristus, dan dia dibawa ke dalam sentuhan pribadi dengan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya pagi ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan firman Tuhan pada pagi ini yang dapat memberikan satu nasihat bagi kami, bahwa kami harus tetap datang kepada Tuhan. Kami tidak sanggup dan tidak mampu, oleh karena kami manusia berdosa. Hanya dengan datang kepada Yesus Kristus, segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan
di dalam perjalanan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.